Wewe gombel, atau juga dikenal sebagai kalong wewe, merupakan dedemit dari spesies genderuwo. Cuman yang ini betina. Secara umum, wewe gombel digambarkan sebagai wanita dengan buah dada yang besar dan panjang hingga menyentuh tanah. Makhluk ini konon kerap kali berdiam diri di pohon-pohon angker dan besar. Dari sekian banyaknya video penampakan yang beredar, sangat jarang sosok ini tertangkap. Kenapa? Apa mereka malu karena buah dadanya kemana-mana? Jadi gak mau kelihatan sama manusia? Setan ini lebih ngerti rasa malu ketimbang orang yang demen pamer dada sama paha. Ada beberapa versi soal watak si wewe gombel ini. Versi pertama yang sampai masuk ke Wikipedia, entah karena pedofil atau gimana ya, konon wewe gombel hanya membawa bocil-bocil kemati. Maksudnya anak-anak. Mereka hanya membawa anak-anak yang tidak disayang oleh orang tuanya. Si wewe gombel ini akan meneror orang tua si bocah sampai kemudian para orang tua sadar, lalu kemudian mengembalikan anak mereka. Versi kedua, wewe gombel ini akan menculik bocil-bocil kematian yang nakal. Misal, bocah-bocah yang udah azan maghrib tapi masih aja main di kali, di lapangan, di hutan, apalagi di tempat angker. Mereka bakal dibawa sama si wewe gombel ini ke pepohonan bambu. Mereka bakal diberi makan berupa belatung atau santapan yang hanya biasa dimakan oleh YouTuber ini. Bagi yang anaknya dibawa oleh wewe gombel, biasanya akan membawa alat berupa kentungan bambu. Keluarga korban biasanya berbondong-bondong datang ke kebun bambu yang dicurigai sebagai persembunyian si wewe gombel, lalu membunyikan kentungannya. Hal ini konon bisa jadi lantaran kembalinya si bocil ke dimensi manusia, disertai doa yang dirapal oleh pemuka agama tentunya. Versi ketiga, wewe gombel ini tidak hanya menculik bocil saja. Wewe gombel ini menargetkan manusia berjenis kelamin laki-laki, dari muda sampai yang tua. Mereka akan membawa lelaki yang tekanan ruhnya maksudnya membawa laki-laki lemah iman untuk pergi ke alam mereka. Buat apa? Ya udah tahu, kok tanya saya? Pembenaran versi kedua versi kisah nyata. Pada tahun 90-an, jauh sebelum bapak ini menjabat, di pelosok desa yang masih asri dan jauh dari hiruk-pikuk kesibukan manusia, tepatnya di Desa Berkasi, Kabupaten Sunyoto, seorang janda cantik dan menarik tinggal bersama anaknya yang berusia 6 tahunan. Mereka baru aja pindah ke sebuah rumah di pelosok desa. Bocil kematian yang kita sebut saja Dek Windu suka ngeluyur sama teman-teman barunya. Seringkali dia diajak teman-teman barunya buat eksplor ke kebun dan sungai sekitar. Tak peduli azan maghrib telah berkumandang. Hingga kemudian, Windu ini hilang begitu saja, ibarat duit rakyat yang dikorupsi. Si janda gelis ini pun pergi ke sana kemari mencari anaknya. Nahas, si Windu ini, si bocil kematian ini tidak ditemukan. Sampai kemudian, para warga yang melihat Mbak Janda ini menangis, berinisiatif bantu mencari. Mereka menggunakan kentungan bambu juga, dibantu kiai sekitar. Hingga kemudian, si Windu ini pun akhirnya berhasil ditemukan. Menurut si Windu ini, sesaat sebelum dirinya hilang, dia mendengar ibunya memanggil. Saat dia datangi, dia diajak pergi ke pepohonan bambu. Lalu, dirinya pingsan melihat ibunya berubah jadi wewe gombel. Bukti nyata versi ketiga. Di sebuah desa, pelosok di Jawa Tengah, hidup seorang kakek tua yang menyandang gelar duda. Si kakek ini sering melamun merindukan istrinya tercinta. Di senja itu, sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, si kakek ini melihat 3 wanita cantik. Mereka berambut panjang, berwajah menarik, dan bodinya sih katanya kayak gitar Spanyol. Si kakek ini diajak buat bersenang-senang. Ya, namanya juga si kakek yang lama gak ngecas. Akhirnya si kakek ini ikut begitu saja. Sesampainya di hutan, 3 wanita ini tertawa terbahak-bahak dan berubah jadi wewe gombel. Ya, trio wewe gombel. Bukan itu. Hilangnya si kakek membuat gempar warga sekitar.
dari dukun hingga pesulap merah. Maksudnya para pemuka agama mencari keberadaan si kakek ini. Setelah 1 minggu pencarian tanpa hasil, akhirnya seorang kiai sepuh di sana memberi aba-aba kepada para warga untuk menunggu di sebuah pohon besar yang mana letaknya belasan kilometer dari desa si kakek. Diduga, si kakek yang hilang itu ditemukan tengah terkatung-katung di dahan pohon dengan lengan baju compang-camping. Kalau versi pertama dan ketiga, kami punya sumbernya. Kalau kalian ada yang punya pembenaran versi pertama kalau wewe ini tidak melukai korbannya, silakan tulis di kolom komentar. Asal-usul wewe gombel. Nah, kalian masih ingat video ini? Ya, bagi kalian yang cermat, pasti ingat kalau Colonarang memiliki beberapa murid. Salah satunya adalah Kuyang. Dan benar, konon, wewe gombel pertama adalah Jin Korin dari murid si Colonarang yang lain. Mereka jadi makhluk penuh dendam dan suka meneror manusia setelah nuraninya ditelan oleh ilmu hitam yang mereka pelajari. Rincian soal Colonarang dan ilmunya bakal kita bahas di lain waktu ya. Buat video kali ini, sampai di sini dulu. Saya Villa, semoga harimu menyenangkan.